Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyu Pamungkas. Saya merupakan dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai topik teknologi pengawetan dengan teknologi pengawetan dengan menggunakan asap, atau kita sebutnya teknologi pengawetan dengan pengasapan. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar Anda dapat memahami konsep dasar pengasapan, jenis-jenis metode pengasapan, serta keunggulan dan kelemahan masing-masing metode, serta aplikasinya di bidang pangan. Nah, sebelum kita mempelajari tentang pengasapan, kita terlebih dahulu mempelajari atau memahami apa itu dengan pengasapan, ya, atau asap, ya. Jadi asap itu pada dasarnya adalah suatu hasil dari proses pembakaran yang disebabkan oleh adanya api dan juga bahan bakar. Dan pengasapan sendiri merupakan salah satu metode pengawetan tradisional yang telah lama digunakan pada produk pangan, terutama pada produk hewan seperti ikan ataupun daging. Ya. Nah, pengasapan ini tidak hanya berfungsi untuk memperpanjang masa simpan, namun juga dapat memberikan cita rasa yang khas serta memberikan warna yang menarik dan juga aroma yang lebih baik seperti itu. Serta dari pengasapan ini juga dapat memberikan daya awet yang sangat baik. Nah, jadi ini merupakan gambaran dari prinsipnya dari proses pengasapan, ya. Kalau jadi pada prinsipnya proses pengasapan sendiri merupakan kombinasi atau gabungan dari proses penggaraman atau grinding dan juga pengeringan atau pemanasan, atau juga kita sebut juga pengeringan, dan juga pengasapan pemberian asap pada produk pangan. Dan beberapa produk pangan khususnya daging itu direndam dalam larutan garam dengan tujuan memberikan rasa, membentuk tekstur, serta mempermudah melekatnya partikel asap pada daging. Dan penggaraman juga dapat memberikan uh, memberikan bakteriosidal pada produk. Jadi bakteriosidal itu merupakan zat yang dapat mencegah timbulnya atau tumbuhnya bakteri pada produk pangan tersebut. Nah, jadi uh, jadi dari kita melakukan pengasapan tersebut, tujuan dari pengasapan pada produk pangan yang pertama yaitu mengawetkan pangan dengan menghambat pertumbuhan mikroba dan aktivitas enzim yang dikarenakan asap dapat digunakan sebagai disinfektan, ya. Jadi ada zat 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 pada kandungan asap itu disebut asap organik seperti asap asetat, asam format yang dapat menurunkan pH, ya. Jika pH diturunkan, maka akan timbul lingkungan asam yang dapat menghambat pertumbuhnya mikroba. Terus uh, ada juga kandungan lain pada asap seperti fenol dan turunannya, ya, seperti guaiacol, cresol dan xylitol yang dapat bersifat antimikroba dan juga bersifat enzim inhibitor, ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua yaitu dapat memberikan cita rasa dan aroma khas asap, ya. Jadi beberapa contohnya dalam kandungan zat asap itu seperti fenol itu dapat memberikan aroma khas asap, dan juga aldehida serta keton yang dapat memberikan kompleksitas rasa dan aroma manis, ya. Kemudian ada yang dapat mengurangi kadar air, ya, sehingga dapat menurunkan aktivitas air, ya, karena dikarenakan pengasapan itu pada dasarnya uh, dapat mengikat daya ikat air, sehingga airnya itu tersebut dapat dikeluarkan ketika proses pengasapan. Dan kemudian ada juga tujuan pengasapan tersebut yaitu mengurangi oksidasi lemak, ya. Jadi dengan mengurangi radikal bebas yang ada di dalam tubuh, di dalam daging ataupun produk pangan tersebut, maka oksidasi dapat
dapat dicegah semaksimal mungkin. Nah, ini berikut merupakan partikel yang dilepaskan selama pengasapan ya. Jadi ketika proses pengasapan itu terjadi, maka maka di dalam asap tersebut akan terdapat beberapa kandungan ya, seperti asap organik, fenol dan juga karbonil ya, atau karbon dioksida dan juga karbon dioksida yang dapat memberikan daya awet. Dikarenakan dapat menurunkan pH ya, yang membuat lingkungan asam pada produk pangan atau yang diasapinya. Kemudian juga dapat bersifat antimikroba ya. Nah, terus ada juga yang memberikan aroma rasa dan juga warna seperti fenol yang dimana dia memberikan aroma khas yang wanginya wangi asap ya. Terus kemudian ada aldehid dan serta keton ya, yang terdiri dari formaldehid, furfura dan vanilin yang dapat memberikan rasa dan juga aroma manis ya, berupa seperti aroma yang terbakar ya, seperti rasa-rasa karamel. Dan juga ada beberapa asap organik dan karbon monoksida yang dapat memberikan nuansa tajam atau rasanya semakin tajam ketika konsumsi ya pada produk asap tersebut. Kemudian ada dan juga seperti yang saya jelaskan juga dapat menghambat oksidasi lemak ya, seperti fenol, asap organik dan beberapa aldehida ya, di mana dia dapat menghilangkan atau mengurangi radikal bebas pada saat pengasapan tersebut ya. Nah, jadi ada beberapa proses pada pengasapan tersebut. Yang pertama adalah persiapan bahan baku ya. Jadi persiapan bahan baku ya umumnya itu beberapa metode itu hampir sama ya, baik itu secara tradisional ataupun modern ya, seperti pembersihan dan pemotongan bahan pangan ya, seperti contohnya ada ikan, daging dan tahu itu dibersihkan dahulu kemudian dipotong ya. Kemudian kalau misalnya pada ikan dia dihilangkan sisiknya, dihilangkan bagian jeroannya atau isi perutnya, dan juga dihilangkan insangnya. Kalau pada daging itu dia hampir sama seperti ikan, namun dipotong lebih kecil ya, dan juga dilakukan pencucian seperti itu. Selanjutnya itu kemudian dilakukan penggaraman atau perendaman dalam larutan garam ya. Atau kita bisa menyebutnya seperti curing ya. Nah, tujuan dari penggaraman atau perendaman dengan larutan garam sebelum diasapi yaitu yang pertama untuk menghambat mikroorganisme pada saat proses pengasapan ya. Atau kita bisa menghilangkan proses jamur atau bakteri yang dihilangkan. Kemudian juga dapat meningkatkan rasa ya, atau menguatkan rasa dengan direndamnya larutan garam tersebut, dan juga dari pengasapan tersebut partikel pemberian garam dan juga larutan garam itu dapat menyerap asap ya, sehingga proses pengasapan tersebut dapat merata ya, atau asapnya itu dapat merata di seluruh bagian bahan pangan tersebut ya. Kemudian setelah kita melakukan perendaman atau penggaraman perendaman dengan larutan garam, kemudian dilakukan pengeringan awal atau pre-drying. Nah, di mana produk yang setelah digarami atau direndam maka akan dilakukan pengeringan ya, di udara terbuka atau di dalam ruangan khusus ya. Nah, tujuan dari pengeringan awal yaitu untuk mengurangi kadar air awal ya, sehingga dapat membentuk lapisan kering tipis yang membantu penyerapan asap tersebut, dan juga dapat menghindari tetesan air yang bisa menghambat penetrasi asapnya ya. Jadi kadar airnya itu dikurangi atau dihilangkan agar penetrasi asapnya atau asapnya itu dapat masuk secara maksimal
ya. Kemudian dilakukan pengasapan ya. Jadi pengasapan itu bisa bervariasi, baik itu secara tradisional ataupun modern metodenya. Kemudian dilakukan pendinginan dan penyimpanan ya. Jadi pendinginan penyimpanan ini setelah produk itu diasapi, produk didinginkan hingga suhu ruangan atau disimpan di suhu dingin antara 4 sampai 10 derajat Celcius. Di mana tujuannya yaitu menghentikan proses pemanasan lebih lanjut dan juga mencegah pertumbuhan mikroba selama penyimpanan. Dan setelah semua rangkaian tahap pengasapan selesai, maka dilakukan pengemasan ya, dengan tujuan untuk melindungi atau memperpanjang umur mutu produk asap tersebut. Nah, pengemasan itu pada produk asap itu dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti vakum packaging dengan menghilangkan sebagian udara pada produk pengasapan tersebut. Nah, terus kedua yaitu dengan menggunakan modified atmospheric packaging atau pengasapan dengan udara yang terkontrol yang dimana diberikan gas-gas seperti nitrogen, karbon dioksida, ya dimana itu dapat mencegah atau menghambat tumbuhnya mikroorganisme, ya. Ataupun beberapa jenis plastik yang dapat digunakan seperti kemasan plastik polietilen dan juga PP ya, dan juga dapat disimpan di kaleng seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu perbedaan antara daging ikan mentah dengan daging sapi atau daging pada umumnya ya. Dan di mana pada saat proses pengasapan itu berbeda dalam penanganannya ataupun metodenya. Tapi untuk proses pengasapannya lumayan hampir sama. Jadi kalau pada ikan itu dia dihilangkan sisik maupun dihilangkan kulit dan juga dihilangkan insangnya dan dihilangkan isi perutnya, kemudian dilakukan pencucian. Nah, pada daging ya, ketika sebelum diasapi dia dilakukan pemotongan terlebih dahulu, dipotong lebih tipis-tipis atau dipotong agak lebih kecil sedikit ya, agar supaya asapnya itu bisa merata. Nah, kemudian kalau pada daging ikan itu dia dilakukan pengeringan dan juga marinasi ya, atau penggaraman ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kalau pada pengasapan pada daging itu ditambahkan bumbu ya. Bumbunya bisa bermacam-macam seperti bawang merah, bawang putih yang dapat digunakan untuk mencegah untuk memperkuat rasa seperti itu ya. Dan kemudian dilakukan pengasapan ya. Pengasapan ini hampir sama dari beberapa metodenya dengan beberapa metode yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian dilakukan pendinginan ya. Dan pendinginan ini tujuannya agar proteinnya itu tidak rusak pada saat setelah proses pengasapan tersebut. Dan selanjutnya daging tersebut bisa disimpan ataupun dapat dikonsumsi secara langsung. Nah, di sini merupakan metode pengasapan ya. Jadi metode pengasapan itu umumnya terdiri dari dua jenis metode. Ya. Ada yang terdiri dari metode tradisional dan juga ada metode dengan pengasapan modern. Ya. Pada umumnya metode tradisional itu menggunakan panas saja, panas dan juga asap secara langsung. Ya. Sedangkan pada metode pengasapan modern, metode tersebut sudah menggunakan metode yang lebih baik ya, seperti menggunakan liquid smoke atau asap cair dan juga electric smoke atau pengasapan dengan menggunakan listrik. Dan kali ini saya akan menjelaskannya secara satu persatu, baik itu tradisional maupun modern ya. Baik, yang pertama kita jelaskan adalah pengasapan panas atau hot smoke ya. Jadi pada pengasapan panas ini
suhu asap itu dapat mencapai 120 hingga 140 derajat Celcius dalam waktu 2-4 jam. Dan pada pengasapan panas ini, di samping terjadi penyerapan asap, produk pangan juga menjadi lebih matang. Dan umumnya, pengasapan jenis ini digunakan untuk produk-produk dengan kadar air tinggi dengan tujuan pengolahan dan pengawetan seperti daging, ikan, dan lain-lain. Ya. Produk yang dihasilkan dari pengasapan ini masih memiliki kadar air yang tinggi dikarenakan pengasapan panas ini dilakukan secara singkat. Adapun beberapa keunggulan dari pengasapan panas ini yaitu dapat membunuh sebagian besar mikroba, terus juga prosesnya itu lebih cepat, di mana waktu pengasapan itu lebih singkat ya. Biasanya hanya beberapa jam dibandingkan dengan beberapa jenis atau metode pengasapan lain. Terus selanjutnya yaitu dapat memberikan cita rasa asap yang kuat ya. Mana cocok untuk konsumen yang menyukai aroma asap yang tajam, dan juga produk itu lebih matang ya. Karena ikan atau daging tidak hanya diawetkan tetapi juga sudah dalam kondisi matang sehingga bisa langsung dikonsumsi ya. Dan untuk kekurangan pengasapan panas ini, produk yang dihasilkan itu daya awetnya lebih singkat ya. Walaupun jumlah mikroorganisme tersebut berkurang, akan tapi kadar air yang pada produk tersebut masih ada ya, sehingga daya awetnya tuh lebih singkat ya. Nah, terus juga rasa asap itu bisa terlalu tajam atau pahit ya. Dan itu bisa menghasilkan rasa getir pada produk pengasapan tersebut. Nah, terus juga dari pengasapan panas ini kandungan gizi dapat menurun ya. Baik itu vitamin dan asam lemak tak jenuh ya. Itu dapat mudah rusak pada suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya pengasapan hangat ya, atau warm smoke. Nah, pengasapan hangat ini merupakan metode pengasapan pangan dengan suhu antara 30 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius selama 4-10 jam. Dan metode pengasapan ini merupakan peralihan antara pengasapan dingin dan juga pengasapan panas dengan tujuan memberikan aroma asap dan juga memberikan sebagian efek dan pengawetan serta sedikit pematangan pada produk. Keunggulan dari pengasapan hangat ini yaitu rasa dan aroma itu lebih optimal ya, di mana produk itu memiliki cita rasa asap yang khas tanpa terlalu pahit. Terus kedua yaitu tekstur yang tetap lembut dan juga tidak di mana itu tidak kering atau panas seperti pada pengasapan panas. Dan terus yang selanjutnya yaitu waktu relatif lebih singkat ya, di mana keunggulannya itu dia lebih cepat daripada pengasapan dingin ya, dimana kalau pengasapan dingin nanti yang akan kita jelaskan itu dapat mencapai berhari-hari. Terus juga selanjutnya pengawetan yang keunggulan lainnya yaitu pengawetan yang cukup baik ya, dimana senyawa asap dan juga suhu yang sedang dapat mampu menekan mikroorganisme dan juga lebih hemat energi dibandingkan dengan pengasapan panas ya. Dimana tidak memerlukan suhu yang sangat tinggi untuk memanaskan atau mematangkan produk. Dan terus juga metode dari pengasapan hangat ini keunggulan lainnya yaitu cocok untuk produk-produk yang sensitif ya, dimana ketika produk itu dipanaskan produk tersebut akan rusak ya. Dimana beberapa produk itu seperti ikan, tahu atau daging serta unggas ini cocok untuk dilakukan pengasapan pada pengasapan hangat ya. Sedangkan kelemahan dari pengasapan hangat ini dimana daya simpannya itu tidak panjang ya, atau hampir sama dengan pengasapan panas ya. Terus juga pada pengasapan hangat ini kekurangan atau kelemahannya yaitu dia tidak dapat membunuh semua mikroorganisme ya, karena suhunya itu tidak terlalu tinggi ya, dan juga masih ada risiko kontaminasi jika penanganannya masih kurang higienis ya, dan juga kurang cocok ya untuk produk yang butuh daya awet lama ya, misalnya produk seperti ikan asin ya, dimana
ikan asin asap itu di mana untuk distribusi jauh lebih cocok digunakan dengan pengasapan yang lebih dingin ya, seperti itu. Adapun metode selanjutnya yaitu pengasapan dingin atau cold smoke ya, di mana pengasapan dingin ini merupakan pengasapan produk pangan dengan kisaran suhu 20 hingga 40 derajat Celcius ya, di mana itu diasapkan selama 1 hingga 3 minggu. Dan pengasapan dingin ini bisa jauh lebih lama dan juga dapat beberapa hari waktu pengasapan ya. Dan jika kita melihat dari alat yang digunakan, uh, bahan pengasapan dengan yang diasapi itu memiliki jarak atau sumber jarak terdapat jarak atau pipa terdapat jarak yang dihubungkan dengan pipa aliran ya, dengan tujuan agar tidak merusak produk pangan tersebut ya, yang dapat diakibatkan oleh panasnya asap tersebut ya. Dan pengasapan dingin ini jauh lebih awet dibandingkan dengan pengasapan panas ya, dikarenakan kadar air yang dihasilkan jauh lebih rendah, yaitu sekitar 20 hingga 40 derajat 40% dan lebih banyak menyerap zat asapnya. Sehingga metode ini umumnya digunakan untuk mengawetkan produk pangan yang mudah rusak oleh panas. Dan keunggulan dari pengasapan dingin ini, di mana dia produknya itu bisa bertahan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan ya. Terus yang kedua yaitu teksturnya yang dihasilkan tetap lembut ya, tidak keras ataupun tidak kering, karena suhu rendahnya itu dapat mencegah kelembutan daging ikan. Terus juga rasa dan aroma asapnya lebih halus ya, tidak yang dimana itu rasa yang dihasilkan tuh meskipun tidak sekuat pengasapan panas tetapi lebih meresap dan juga stabil, serta kandungan gizinya lebih terjaga. Hal ini dikarenakan tidak terkena suhu tinggi, di mana vitamin dan lemaknya masih terjaga. Selanjutnya untuk kekurangan dari pengasapan dingin ini, di mana prosesnya itu sangat membutuhkan waktu yang lama ya, sehingga kurang efisien untuk produksi cepat. Ya. Kemudian produk yang dihasilkan itu tidak serta-merta matang. Jadi produk yang dihasilkan itu umumnya tidak matang dan juga harus dimasak atau diproses terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Kemudian masih ada risiko mikroba yang masih ada. Ya. Meskipun suhu rendah tidak membunuh meskipun dia diasapi dengan suhu rendah, tetapi masih terdapat kemungkinan adanya mikroba patogen ya. Dan juga memerlukan fasilitas khusus pada saat proses pengasapan ya. Seperti itu. Metode selanjutnya yaitu pengasapan cair atau liquid smoke ya. Jadi liquid smoke atau asap cair itu adalah produk kondensasi dari asap hasil pembakaran kayu yang diolah menjadi bentuk cair yang dimana digunakan sebagai produk pengasapan ya. Dan asap cair ini mengandung beberapa senyawa aktif yang dapat memberikan aroma, rasa, warna, dan efek antimikroba mirip seperti pengasapan konvensional, namun dalam bentuk yang lebih praktis dan juga higienis ya. Dan adapun cara pengasapan yang dilakukan dengan cara menggunakan asap cair ini yaitu dengan dilakukan perendaman dengan larutan pengasapan, dan kemudian dengan konsentrasi 4-10% ya, dimana selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan oven. Nah, adapun pengasapan cair ini terbagi menjadi beberapa grade atau asap cair ini dibagi dari beberapa grade atau kelas ya. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3 ya. Jadi pembagian grade ini didasarkan tingkat kemurnian dan juga tujuan penggunaannya. Adapun pada grade 1 dia digunakan untuk food grade atau digunakan untuk pengolahan bahan pangan ya, dimana asap cairnya itu digunakan untuk olahan bahan pangan atau pengasapan pada bahan pangan ya, dimana grade 1 ini telah melalui proses pemurnian tinggi sehingga aman digunakan dalam pangan ya, dimana digunakan sebagai pengawet alami, penambah cita rasa dan pewarna pada produk daging, ikan, tahu,
ikan dan lain-lain ya. Dan juga pada pengasapan asap cair grade 1 ini beberapa kandungan senyawanya sudah hilang seperti tar dan juga benzopiren yang dimana kedua zat tersebut dapat menimbulkan kanker ya. Terus yang kedua adalah grade 2 atau semi food grade atau feed grade ya, dimana tingkat kemuliaannya lebih rendah dibandingkan grade 1 ya. Dan umumnya digunakan sebagai bahan pengawet pada pakan ternak ya, atau untuk produk untuk pengasapan produk-produk pakan ternak ya, dan juga masih mengandung beberapa senyawa fenol dan juga beberapa asam organik ya. Dan namun kadar polycyclic aromatic hydrocarbonnya atau PAH-nya masih lebih tinggi ya. Terus kemudian ada yang grade 3 ya. Kalau grade 3 ini tidak layak digunakan untuk bahan pangan dan juga hanya digunakan untuk industri non pangan seperti pengawet kayu dan lain-lain ya, dikarenakan kandungan tar dan senyawa berbahayanya masih tinggi. Untuk pembuatan asap cair dapat dilihat dari proses pembuatannya dan juga dari alat yang digunakannya. Kalau kita perhatikan, nah di sini ada diagram alir untuk pembuatan asap cair ya, di mana asap cair itu berasal dari limbah serbuk gergaji kayu ya. Dari limbah tersebut dilakukan penjemuran sinar matahari ya. Dan setelah dilakukan penjemuran sinar matahari, kemudian dilakukan pirolisis ya. Pirolisis pada kayu atau serbuk gergaji tadi. Pirolisis sendiri merupakan proses penguraian senyawa organik seperti kayu dengan pemanasan yang tinggi tanpa adanya oksigen atau hanya sedikit oksigen ya dalam pengasapan pangan. Dalam pengasapan pangan ini, pirolisis ini dapat digunakan untuk menghasilkan asap dari pembakaran kayu yang kemudian dimanfaatkan untuk pengawetan dan pemberian aroma pada produk pangan. Ya. Nah, adapun daripada asap pirolisis ini, suhu yang digunakan tuh tinggi yaitu sekitar 300 sampai 500 derajat Celcius. Dan ketika dilakukan pembakaran, kemudian dilakukan kondensasi asap ya. Jadi asap hasil pembakaran itu kemudian didinginkan ya. Kemudian juga sehingga berubah menjadi cairan. Dan dari cairan yang mengandung komponen asap tersebut kemudian dilakukan pemisahan fraksi ya. Dan dimana pemisahan fraksi ini bertujuan untuk memisahkan zat-zat yang bersifat karsinogenik atau yang tidak dibutuhkan untuk pengasapannya seperti tar, resin dan juga benzopirin ya. Dan kemudian ketika sudah dipisahkan atau distilasikan, kemudian dilakukan pemurnian dan juga formulasi, di mana asap cair yang dihasilkan kemudian diformulasi dalam beberapa konsentrasi untuk bahan pangan. Dan selanjutnya yaitu pengasapan elektrik di mana pengasapan elektrik ini adalah metode pengasapan yang menggunakan alat elektrik atau electric smoker ya, di mana digunakan untuk menghasilkan asap dari kayu atau serbuk kayu tanpa perlu pembakaran terbuka. Dan asap ini dihasilkan melalui proses pemanasan serbuk kayu dengan menggunakan elemen listrik ya. Kemudian diarahkan ke ruang pengasapan seperti bahan pangan seperti ikan, daging, tahu, keju dan lain-lain ya. Nah, ciri-ciri pengasapan elektrik ini dia sumber panasnya itu dia hanya menggunakan listrik saja dan juga bukan menggunakan api ya. Kemudian asap yang dihasilkan itu dapat berupa asap dari serbuk kayu atau pelet kayu yang dipanaskan. Dan juga kontrol suhu dari nya itu lebih stabil ya. Lebih stabil dan juga pengasapan elektrik ini lebih bersih dibandingkan dengan jenis-jenis pengasapan lainnya ya. Dan sedangkan kelemahan dari pengasapan elektrik ini dia jelas membutuhkan sumber listrik sehingga tidak praktis di daerah tanpa pasokan listrik yang stabil ya. Dan ini biasanya diaplikasikan di beberapa produk seperti ikan asap, daging asap, tahu asap, keju dan juga keju asap ya. Seperti itu.
Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengasapan. Ada yang pertama, ada jenis bahan bakar. Ya, jadi jenis bahan bakar ini jenis kayu yang baik untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk pengasapan adalah kayu keras seperti kayu turi, serbuk gergaji, kayu jati, sabut, dan tempurung kelapa. Jenis kayu keras ini mengandung beberapa senyawa fenol dan asam organik yang cukup tinggi sehingga cocok untuk digunakan untuk bahan pengasapan. Nah, terus yang kedua adalah kepekatan asap. Nah, kepekatan asap ini mempunyai beberapa efek bakteri, ya. Jadi asap itu mempunyai efek antibakteri atau bakterisida sehingga dapat mengawetkan beberapa produk pangan. Nah, apabila mengandung kadar air tinggi, maka asap akan pekat, sedangkan bila kadar air rendah, maka asap akan tipis, ya. Terus selanjutnya adalah suhu. Nah, untuk suhu yang digunakan untuk faktor pengasapan ini, yaitu sebaiknya asap tidak dihasilkan dari pembakaran di atas 175 derajat Celcius hingga 205 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan pada suhu tinggi akan menimbulkan rasa pahit dan akan terbentuk zat karsinogenik pada produk. Dan pengasapan yang dilakukan dengan suhu tinggi juga dapat menyebabkan hasil produk yang kurang baik karena permukaan daging akan mengeras, sementara cairan pada bagian dalam tubuh ikan menjadi terhalang penguapannya, sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa pengerasan. Terus yang selanjutnya adalah faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengasapan, yaitu kelembapan udara. Nah, proses penyerapan asap sangat mempengaruhi kelembapan udara, sehingga pengontrolan sangat penting untuk dilakukan. Nah, kelembapan yang tinggi akan menambah waktu pengasapan dan memperbanyak konsentrasi asap yang terserap dalam daging ikan, dalam daging ikan atau dalam daging hewan, sehingga rasa asap menjadi sangat kuat. Tapi produk tidak kering. Nah, sebaliknya, jika kelembapan yang terlalu rendah dapat menghambat penyerapan asap. Nah, oleh karena itu, kelembapan 60% menyebab lebih banyak asap dan lebih cepat daripada tingkat kelembapan lain. Terus selanjutnya adalah sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara yang baik dalam ruang pengasapan menjamin mutu bahan pangan asap yang lebih sempurna karena suhu dan kelembapan ruang tetap konstan selama proses pengasapan berlangsung, dan aliran asap berjalan dengan lancar sehingga partikel asapnya pun dapat melekat dan jadi terarah hingga merata. Terus yang terakhir adalah lama pengasapan. Nah, dari lama pengasapan juga mempengaruhi faktor yang mempengaruhi pengasapan, di mana dari hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa lama pengasapan dapat mempengaruhi komposisi nutrisi pada bahan pangan, termasuk kadar lemaknya. Seperti contohnya pada ikan terhadap kadar lemaknya, di mana suhu yang tinggi selama proses pengasapan ikan dapat menurunkan kadar asam lemak omega 3 atau DHA pada ikan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan waktu pengasapan ikan yang benar-benar efektif untuk mempertahankan nilai gizi sekaligus mengawetkan dan aman bagi konsumen. Kemudian, terdapat beberapa contoh produk aplikasi dari metode pengasapan atau khususnya produk yang sering digunakan untuk pengasapan. Beberapanya ada seperti ikan asap, daging asap, ya, yang pada umumnya digunakan untuk produk-produk pengasapan. Dan selanjutnya ada sei sapi. Salah satu contoh lagi ada sei sapi, ya. Jadi sei sapi ini adalah produk daging asap tradisional khas Nusa Tenggara Timur, ya, khususnya dari masyarakat timur yang dibuat dari daging sapi yang kemudian daging tersebut dipotong panjang menyerupai strip atau serat memanjang, lalu diasapi perlahan-lahan menggunakan asap panas dari kayu tertentu seperti kayu kosambi atau kayu kesambi. Nah, kemudian
pengaplikasian metode pengasapan pada produk pangan yaitu ada sale pisang rasa madu ya. Jadi sale pisang asap atau sale pisang asap yang dimana ini merupakan varian dari sale pisang yang dikeringkan dengan menggunakan proses pengasapan dan bukan hanya dilakukan penjemuran, dimana metode ini digunakan untuk di daerah pedesaan ya, dimana makanan khas ini ada di Jawa Barat dan juga di Sumatera Barat. Nah, terus juga ada katsuobushi ya. Jadi katsuobushi itu merupakan serutan dari ikan asap ya. Jadi ikan tuna. Jadi katsuobushi ini terdiri dari ikan tuna yang kemudian diasapi selama berhari-hari dan kemudian ketika sudah kering maka uh, ikan ikan tuna atau ikan cakalang itu atau menggunakan ikan cakalang itu kemudian diparut dan terbentuk adalah katsuobushi ya. Jadi katsuobushi ini digunakan sebagai topping pada produk-produk seperti takoyaki dan juga beberapa produk dan juga bisa dijadikan kaldu untuk menambah rasa masakan. Nah, selanjutnya ada salah satu contoh dari kriteria mutu sensoris dari ikan asap ya. Jadi ini merupakan salah satu syarat di mana ikan asap itu dapat dikonsumsi uh, secara sensoris ya. Ada beberapa parameter seperti kenampakan, jamur dan lendir dan juga warna ya. Dan adapun kriteria mutu sensoris dari ikan asap ini pada parameter kenampakan, dia itu pada dasarnya ikan asap itu memiliki permukaan yang cerah, cemerlang dan mengkilap, dan apabila kusam dan suram menunjukkan bahwa ikan yang sedang diasap itu sudah kurang bagus mutunya atau karena perlakuan dan proses pengasapannya tidak dilakukan secara baik dan benar. Kemudian tidak tampak adanya kotoran berupa darah yang mengering, sisa isi perut dan juga kotoran yang lainnya. Dan juga adanya kotoran semacam ini menjadi indikasi bahwa pengolahan dan pengasapan ikan itu tidak baik. Dan apabila pada permukaan ikan asap tersebut terdapat uh, sisa garam, kristal garam, hal ini menunjukkan bahwa proses penggaraman menggunakan konsentrasi yang cukup besar sehingga ikan asap yang dihasilkan menjadi lebih asin. Dan selanjutnya untuk parameter jamur dan lendir, ikan asap yang dihasilkan tidak tampak tanda adanya jamur atau lendir. Hal itu jika ikan asap yang dihasilkan memiliki mutu sensor yang baik. Jika dia terdapat jamur atau lendir, berarti mutu ikan sensor tersebut tidak baik ya. Nah, selanjutnya ada warna. Jadi ikan asap yang berwarna coklat kemasan, coklat kuning atau coklat agak gelap itu merupakan warna ikan asap yang baik ya. Namun jika warna ikan asap tersebut tidak menunjukkan hal tersebut, maka kriteria mutu sensor yang dihasilkan itu buruk ya. Dan selanjutnya warna ikan asap tersebut haruslah merata ya, dan juga jika adanya warna kemerahan di sekitar tulang atau berwarna gelap di bagian perut menunjukkan bahwa ikan tersebut diasap sudah bermutu rendah. Dan kemudian untuk parameter sensor ikan asap lainnya yaitu ada seperti bau, rasa, dan tekstur, di mana bau yang dihasilkan dari ikan asap yang baik itu bau asapnya itu lembut hingga cukup tajam atau tajam, tidak menimbulkan tengik dan tanpa adanya bau busuk dan juga tanpa bau asing dan juga tanpa bau asam hingga tanpa bau apek ya. Dan jika ditemukan jenis-jenis bau tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sensor ikan asap tersebut telah menurun. Dan kemudian ada juga rasa ya. Jadi rasa yang dihasilkan dari ikan asap tersebut merupakan rasa yang lezat, enak, dan juga rasa asapnya terasa lembut hingga tajam dan tanpa menimbulkan rasa getir ataupun pahit dan juga rasa tengik ya. Dan kemudian untuk tekstur yang dihasilkan, untuk mutu sensor ikan yang baik itu adalah tekstur yang kompak, cukup elastik, dan tidak terlalu keras. Ya. Kecuali produk tersebut seperti ikan kayu tidak lembek
dan tidak lengket. Dan hendaknya kulit ikan tidak mudah terlepas dari dagingnya. Dan kemudian untuk persyaratan mutu dan keamanan pangan ikan asap, ini adalah salah satu contohnya ya, berdasarkan SNI nomor 2725 tahun 2013, di mana di sini ada beberapa persyaratannya, di mana sensori yang dihasilkan yang kita pelajari, minimal persyaratannya adalah 7 ya, minimal skor yang dihasilkan adalah 7, di mana skornya berkisar antara 1 sampai 9. Dan kemudian untuk parameter kimianya seperti kadar air, kadar lemak, dan juga histamin, di mana kadar air yang dihasilkan maksimal yaitu 60% di sini, dan kadar lemak itu yang dihasilkan maksimal 20%. Dan untuk histamin maksimal yang dijadikan persyaratan yaitu 100 mg per kilogram. Dan kemudian ada cemaran mikroba ya, dimana cemaran mikroba ini meliputi ALT, Escherichia coli, Salmonella, dan Staphylococcus aureus hingga kapang ya. Dimana cemaran mikroba ini harus setidaknya bebas dari mikroorganisme. Dan jika ditemukan mikroorganisme, maksimal untuk LT yaitu ada maksimum 5 kali 10 pangkat 4, dan untuk Escherichia coli harus di bawah 3 APM per gram. Dan kemudian ada Salmonella di mana harus negatif ya. Dan juga untuk Staphylococcus aureus maksimal untuk persyaratannya yaitu 1 kali 10 pangkat 3. Dan juga untuk kapang maksimal untuk persyaratannya yaitu 1 kali 10 pangkat 2. Dan kemudian ada cemaran logam, di mana cemaran logam itu setidaknya persyaratannya maksimalnya yaitu adalah 1 mg per kilogram ya, di mana yang masing-masing meliputi arsen, kadmium, dan juga merkuri ya, serta timah dan juga timbal itu harus setidaknya bebas dari cemaran logam. Dan juga selain itu ikan asap, persyaratan mutu ikan asap yang lainnya yaitu harus bebas dari residu kimia dan juga bebas dari zat-zat kimia lainnya seperti zat kimia benzopiren yang ditemukan pada produk pengasapan. Baik, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mengenai teknologi pengawetan dengan pengasapan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta keterampilan Anda. Dan saya mohon maaf bila terdapat salah kata ketika saya menyampaikan materi tersebut. Dan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi Anda dalam mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.